Shalom, pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada. Senang sekali bertemu dengan Anda. Saya Pendeta Naomi Selan, Gembala International Full Gospel Jayapura, mengucap syukur buat kasih, perkenanan Tuhan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya sangat percaya bahwa Tuhan mau berbicara untuk Anda dimanapun Anda berada. Anda yang sedang sendirian, Anda yang sedang menyaksikan siaran televisi ini di tengah keramaian, Anda yang sedang ada dalam pergumulan besar, Anda yang sedang mencari tahu sesuatu, Anda yang sedang meminta sesuatu, Anda yang sedang berharap sesuatu dari Tuhan, bahkan Anda yang sepertinya sedang ada dalam persimpangan dan menunggu tanda dari Tuhan. Saya sangat percaya bahwa Tuhan mau menyampaikan sesuatu dan menyatakan kasih karunia-Nya dengan cara yang ajaib, supaya Anda tahu tidak ada Allah seperti Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan Dia tidak berubah hari ini dan sampai selama-lamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saat ini, senang sekali memegang tangan Anda di dalam spirit, senang sekali menyentuh hati Anda dengan kekuatan Roh Kudus, senang sekali menyatukan hati kita untuk mengangkat hati kita di hadapan Tuhan dan minta belas kasihan-Nya. Dan Dia yang ada di dalam kekuatan firman-Nya akan menyatakan kemuliaan-Nya dengan kuasa-Nya yang ajaib. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang tidak berubah hari ini dan sampai selama-lamanya. Langit boleh berlalu, bumi boleh lenyap, tapi kekuatan firman Tuhan tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Saya sangat percaya Tuhan bahwa Engkau ada di studio ini. Saya sangat percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama semua pemirsa dimanapun mereka berada. Engkau sedang memeluk mereka. Engkau sedang mengalirkan kekuatan-Mu. Engkau sedang mengalir dengan kekuatan-Mu untuk memberikan peneguhan bagi setiap orang yang mencari Engkau. Jangan lewati kami Tuhan. Biarlah lewat kekuatan firman-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Dan kami akan melihat banyak tangan terangkat dan memuliakan Bapa di surga karena kasih karunia-Mu yang ajaib dan dahsyat buat orang-orang percaya hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Senang sekali membawa Anda untuk melihat kehidupan seseorang yang menjadi reformis, yang menjadi orang yang mengubahkan dalam generasinya. Saat-saat Israel sedang ada di dalam satu masa-masa yang kelam, saat-saat bangsa pilihan Tuhan sedang ada di dalam masa yang penuh krisis, yang penuh ketakutan, yang penuh intimidasi. Saat-saat itu Tuhan tidak membiarkan umatnya. Saat-saat tersebut justru Tuhan memilih orang-orang yang Dia kehendaki untuk menyatakan pemeliharaan Tuhan, untuk menyatakan kehadiran Tuhan, untuk menyatakan jawaban-jawaban Tuhan, untuk memperlihatkan kepada dunia saat itu bahwa Dia mau menyelamatkan mereka, untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa kasih setia-Nya tidak dibatasi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh manusia zaman itu. Saya mau membawa Anda di dalam kondisi yang dihadapi di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Raja yang sedang berkuasa saat itu, Raja Omni, Raja Israel. Setelah itu Raja Ahab. Kehidupan mereka, Raja Ahab, kehidupannya jauh lebih mengerikan dari raja-raja sebelumnya. Ahab menjauh dari Tuhan. Ahab hidup dengan kehidupan yang sangat mengerikan. Bahkan dia mempersuting Isabel dari bangsa kafir, anak dari raja yang tidak mengenal Tuhan. Dan setelah itu kondisi bangsa pilihan Tuhan ada di dalam kondisi yang sangat kacau balau. Sebab raja mereka tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Pemimpin mereka jauh dari hidup yang berkenan kepada Allah. Itu sebabnya dalam banyak tatanan umat Tuhan saat itu, dalam kerajaan yang dipimpin oleh Ahab, ada kekacauan yang luar biasa.
keadilan tidak dirasakan, hukum diputarbalikkan, kesemena-menaan, kesenjangan sosial yang hancur, dan kondisi politik yang mengerikan. Dan saat-saat itu orang mulai mencari Tuhan. Saat-saat itu krisis terjadi di mana-mana. Orang-orang hidup menjauh dari Allah dan kekejian dilakukan. Penyembahan berhala terjadi secara besar-besaran. Dan Tuhan mulai menjauh. Tuhan mulai merancangkan hukuman terhadap umatnya saat itu. Kekasih yang saya kasihi di dalam kasih Yesus Kristus. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Saya ingin membawa Anda dalam pembacaan firman Tuhan ini. Dimanapun Anda berada, pemirsa Jaya TV, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan dia minum dari sungai itu. Kekasih yang saya kasihi di dalam kasih Yesus Kristus, ada krisis besar yang terjadi di Israel, bukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun, tetapi 3 tahun 6 bulan. Tuhan menghukum Israel dengan tidak menurunkan hujan, bahkan embun tidak dirasakan di tanah Israel. Karena kekejian yang luar biasa yang mereka buat di hadapan Tuhan dan hidup yang menjauh dari Tuhan. Tuhan berfirman pada Elia. Tuhan menjaga Elia di tengah krisis yang besar. Tuhan memilih Elia dan Tuhan menyamankan Elia dalam pemeliharaannya yang agung. Saat ini saudara dan saya ada di dalam krisis besar di tengah planet ini. Ini bukan krisis yang terjadi di satu negara, ini bukan krisis yang terjadi di satu kota, ini bukan beban yang terjadi oleh sebelah bumi ini saja, tetapi ini beban yang dirasakan oleh bumi ini secara global. Ini beban yang dirasakan oleh seluruh negara di planet ini. Ini satu yang menjadi duka dan tangisan oleh segala ras. Hari ini orang sedang bertanya, di mana Tuhan? Hari ini orang sedang bertanya, apa yang akan terjadi besok? Hari ini orang sedang bertanya, kemana semua harapan kita? Hari ini orang sedang bertanya, orang-orang pintar, orang-orang yang ahli dalam bidang mereka memprediksi apa yang akan terjadi besok lusa. Semua keadaan tidak bisa ditebak. Orang tidak bisa mengandalkan pendidikan yang hebat. Orang tidak bisa mengandalkan ilmu-ilmu untuk memprediksi sesuatu yang akan terjadi besok. Orang tidak bisa mengandalkan kekuatan teknologi, kekuatan peradaban manusia sedang ada di dalam pilihan di mana orang sedang mencari kekuatan yang lebih besar dari kekuatan manusia. Dan orang mulai mencari Tuhan kembali. Kekasih yang saya kasihi di dalam kasih Yesus Kristus, krisis ini tidak bisa dijawab dengan semua yang bisa diciptakan oleh manusia. Krisis ini tidak bisa dijawab dengan ilmu-ilmu politik dan semua pembahasan-pembahasan yang hanya menjamin dengan teori-teori manusia. Tetapi hari ini semua orang memerlukan Tuhan. Tetapi di dalam krisis yang besar, saya mau membawa Anda semua di dalam janji pemeliharaan firman Tuhan ini. Hari ini orang menangis karena aduh Tuhan, bagaimana dengan pekerjaan saya besok? Bagaimana dengan karyawan saya? Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan masa depan anak-anak saya? Bagaimana dengan situasi kondisi ini? Apakah ini semua akan segera berlalu? Apakah keadaan akan menjadi lebih baik besok?
Saya tidak membuat Anda kecut dan gemetar. Saya mau bilang pada Anda, bersama dengan Yesus, Anda akan terus mendapat kekuatan baru. Untuk orang-orang yang percaya pada Tuhan, keadaan hari ini sudah kita tahu jauh sebelum keadaan ini terjadi. Karena dalam ilmu tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ilmu eskatologi, hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan, keadaan akan semakin buruk. Kalau kita melihat semua pewahyuan tentang kedatangan Tuhan, ada peperangan, kasih semakin dingin, dunia semakin kacau, ada bencana alam dan semua. Oh, kita sudah lihat itu selama hampir 50 tahun terakhir. Anda lihat bagaimana keadaan bumi ini. Namun ada banyak perkembangan-perkembangan yang membuat orang sepertinya tidak percaya dengan apa yang sudah dibuatkan. Tetapi anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan, yang terus menyelidiki firman Tuhan, yang terus setia dengan Tuhan, tahu dengan persis tanda-tanda kedatangan Tuhan. Bahkan kekasih yang saya kasihi di dalam kasih Yesus Kristus, ini semua baru permulaan dari semua yang akan datang yang lebih mengerikan dari ini. Orang-orang yang percaya Tuhan tidak akan meminta dunia ini akan semakin baik. Dunia ini semakin tua. Dunia ini akan semakin menuju kehancurannya. Dan kita sedang menantikan langit baru dan bumi baru. Kita akan menantikan Yerusalem baru. Orang-orang percaya di segala belahan bumi ini hanya tinggal menunggu trompet atau sangkakala Allah dibunyikan. Dan orang-orang percaya, Anda yang ada di desa, Anda ada di kota-kota besar, Anda yang ada di lembah, Anda yang ada di gunung, orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan terangkat dan bertemu Tuhan di awan-awan. Kita tidak bisa membuat dunia ini akan semakin mudah, semakin baik, semakin bagus. Karena kehidupan menuju kehancurannya. Kita tidak akan tinggal di planet yang sama ini untuk selama-lamanya. Karena firman Allah sudah menjanjikan bahwa dunia ini akan dihancurkan dengan api dan belerang. Tetapi orang-orang yang percaya dan setia kepada Tuhan, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang sudah ditebus oleh darahnya, akan diluputkan dari kehancuran besar. Itu yang luar biasa. Dan orang-orang yang mengerti tanda-tanda ini tidak heran dengan krisis yang sedang melanda dunia hari ini. Karena firman Tuhan sudah mencatatnya dengan jelas. Kita tidak perlu kaget, kita tidak perlu syok. Kita tidak perlu heran kalau ada orang-orang Kristen yang stres dan heran dengan semua yang terjadi. Anda lucu. Tapi orang yang sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Allah hanya mengangkat tangan dan bisa berkata, Tuhan jadilah seperti yang Engkau kehendaki. Berikan kepada kami kekuatan untuk berjalan di dalam tanda-tanda mujizat-Mu sampai sangkakala berbunyi. Luputkan kami dari semua amarah dan murka-Mu dan biarkan kami melihat janji firman-Mu justru di tengah krisis yang mengerikan saat ini. Lihat Elia, waktu Tuhan bilang, aku akan membawa engkau ke tepi sungai Kerit. Elia tidak komplain, Elia tidak tanya-tanya Tuhan. Tuhan, benarkah? Pergi di tepi sungai Kerit, saya sendiri di sana, tidak ada tetangga. Semua ribut lockdown hari ini, semua ribut karantina. Saya tidak berbicara soal semua istilah itu, tapi bayangkan Elia. Dia di karantina Tuhan di tepi sungai Kerit, nggak ada tetangga, nggak ada mal, nggak ada kios, nggak ada jaminan apapun di sana. Tetapi Elia memilih untuk taat. Hal pertama yang saya ingin katakan kepada saudara, Elia memilih untuk taat karena di tepi sungai Kerit, di tempat yang sunyi, tempat di mana dia disembunyikan Tuhan, dia tidak sendiri, dia bersama dengan Tuhan. Hal yang luar biasa yang saya mau katakan kepada pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada. Bersama dengan Tuhan Anda memiliki segalanya. Hari ini ada banyak orang yang mapan mungkin menimbun semua makanan di gudang-gudang mereka. Hari ini orang-orang yang punya banyak duit merasa bisa bertepuk dada dengan semua yang dia sudah siapkan. Semua nyaman di dalam rumah, tapi setelah 1, 2, 3 hari, setelah 1 minggu, kebosanan, kejenuhan mulai melanda. Orang merasa seperti terikat, orang merasa seperti ada sesuatu yang kurang, orang mulai mencari sesuatu.
Tapi saya mau katakan kepada saudara, ada orang-orang yang miskin di luar sana. Ada orang-orang yang bahkan tidak bisa menimbun makanan untuk hari esok. Tetapi mereka bisa hidup dengan tenang. Kenapa? Karena mereka mengandalkan Tuhan. Karena mereka percaya mereka bersama-sama dengan Tuhan. Bukan soal stok makananmu yang masih bisa bertahan 1-2 bulan. Bisa bertahan 1-2-3 bulan pun akan habis. Apa yang engkau bisa andalkan? Kekuatanmu, uangmu, berapa miliar yang engkau bisa depositkan, itu juga bisa habis dan lenyap dalam sekejap. Tetapi di dalam kondisi seperti ini, mengandalkan Tuhan dan percaya pada pemeliharaan Tuhan, itu jauh lebih penting dari apapun juga. Elia tidak punya koper-koper yang banyak yang dia bawa ke tepi sungai Kerit. Saya percaya itu. Elia tidak membawa sesuatu dan menimbun sesuatu untuk berapa lama Tuhan mau taruh saya di situ? 1-2 bulan? Saya mau di lockdown berapa lama Tuhan di tepi sungai Kerit, bos? 2 minggu? 14 hari? Wow, Tuhan tidak berbicara dengan jelas. Tuhan hanya bilang kok di situ. Sampai saya bawa ke keluar. Elia hanya diminta untuk taat. Elia hanya diminta untuk dengerin Tuhan. Elia hanya diminta untuk bergaul dengan Tuhan. Elia hanya diminta untuk percaya kepada Tuhan dalam situasi yang dia tidak mengerti. Hari ini pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada, saya hanya mau membawa Anda untuk mengerti ini. Bahwa Tuhan mau Anda mengerti apa yang dia mau saat ini. Mungkin Anda tidak punya apa-apa. Anda tidak menimbun apa-apa. Anda mungkin tidak bisa berharap lebih dari 2 minggu ke depan untuk situasi dan kondisi ini lagi. Bahkan untuk orang-orang yang Anda kasihi. Tapi saya tahu, waktu engkau mendengar suara Tuhan, waktu engkau masih bisa berkomunikasi dan menangkap maksud hati Allah, waktu engkau bersedia untuk melakukan apa yang Dia kehendaki dalam kehidupanmu, jaminan pemeliharaannya ya dan amin. Hal kedua yang saya mau katakan kepada saudara ialah langkah iman akan mendatangkan mujizat. Wow. Mungkin ada banyak ibu rumah tangga yang menangis hari ini. Ada banyak anak yang sepertinya kehilangan harapan. Ada banyak orang yang sudah merancangkan sesuatu pernikahan. Sesuatu yang sudah disiapkan bertahun-tahun. Bahkan sepertinya kekuatanmu tersedot habis dengan krisis yang melanda seluruh dunia ini. Engkau buka internet, engkau dengar berita, semua tidak membawa harapan. Saya mau katakan kepada saudara, langkah iman akan mendatangkan mujizat. Elia hanya cuma bersikap pasrah sama Tuhan. Oke Tuhan, engkau bilang saya berjalan ke sungai Kerit. Saya akan menuju tempat yang engkau kehendaki. Dan Elia melangkah dengan iman ke tepi sungai Kerit. Saya bisa membayangkan suasana emosional Elia saat itu. Aduh Tuhan, berapa lama? Nanti bagaimana? Bla bla bla. Saya tidak tahu bagaimana respon Elia, bagaimana raut mukanya. Nanti sampai di surga sana saya akan bilang, malaikat nunjukkan mana yang Elia. Saya cuma bilang, Pak Elia, waktu disuruh ke tepi sungai Kerit itu gimana raut muka Bapak? Gimana rasa Bapak saat itu? Pasti nano-nano bukan? Saya tahu ada banyak di antara kita yang rasanya tidak bisa mengendalikan emosional, ketakutan, kebimbangan, kacauan, tidak tenang, jenuh. Engkau tidak tahu mau marah kepada siapa. Bahkan engkau rasa tidak bisa tenang. Banyak di antara mungkin pemirsa televisi yang tidak bisa tidur hari ini. Saya hanya mau katakan kepada saudara, angkat wajahmu dan lihat Allahnya Elia yang hidup dan tidak pernah berubah hari ini sampai selama-lamanya. Allah yang sama untuk Anda. Allah yang pasti sanggup menjamin masa depan Anda. Terserah dunia mau hancur dengan cara seperti apa. Terserah dunia mau dibinasakan dengan cara seperti apa. Terserah dunia mau seperti apa. Tuhan sedang menjaga orang-orang pilihannya untuk rencananya yang besar di balik kehancuran planet ini untuk kemuliaannya. Itu yang saya tahu. Kekasih yang saya kasihi di dalam kasih Yesus Kristus, Elia memilih untuk taat. Saat ini sebagai orang yang sedang bergumul untuk karyawan karyawati saudara, mungkin bisnis saudara dalam keadaan sulit,
Mungkin masa depan anak-anak yang sudah Anda rancangkan dalam keadaan yang sudah tidak seperti engkau harapkan. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan sedang menguji iman Anda. Apakah Anda tetap percaya pada jaminan firman-Nya? Dan Dia sedang menunggu respon Anda. Maukah Anda berjalan dalam ketaatan bersama Dia? Itu yang Allah tunggu. Anda boleh bilang, saya percaya janji Tuhan. Saya tahu Tuhan tidak berubah. Saya masih berdoa. Saya masih membaca Alkitab. Tetapi Tuhan melihat kedalaman batin Anda. Dia tidak hanya mau Anda berbicara. Dia tidak mau Anda menunjukkan respon saja. Tetapi Dia mau Anda melangkah dengan iman. Ini yang tidak mudah. Seringkali kita bilang, kita tahu janji firman Tuhan. Saya percaya itu. Tetapi maukah Anda keluar dari zona nyamanmu? Maukah Anda keluar dari mindset Anda yang lama? Maukah Anda berjalan di dalam Dia ke tempat yang mungkin Anda tidak bisa harapkan? Ke tepi sungai Kerit itu, ke tempat yang justru tidak menjanjikan itu, ke tempat yang mungkin kelihatannya tidak ada apa-apa. Tuhan mau memulihkan Anda, Tuhan mau mengajar Anda, Tuhan mau membuat Anda mengenal Dia dengan cara yang tidak Anda pernah mikir sebelumnya. Dulu mungkin Anda mengandalkan gaji saudara, Anda mengandalkan teman-teman, Anda mengandalkan koneksi, Anda mengandalkan kehebatan saudara. Tetapi di saat krisis seperti ini, semua kehebatan kita seperti menguap. Anda tidak bisa mengandalkan siapapun selain Tuhan. Dan Tuhan menunggu langkah ketaatan Anda. Elia melakukannya. Dan waktu dia di tepi sungai Kerit, Tuhan melihat dia. Pada waktu pagi dan pada waktu petang, Tuhan mengirimkan burung gagak tepat pada waktunya. Saya bisa membayangin seperti ada sinyal kring 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 dari perut Elia waktu dia lapar. Tuhan tahu dan mengirimkan burung gagak dengan daging yang fresh from the oven-nya Tuhan. Dengan roti yang segar. Tuhan membawa di mulut burung gagak, memberikan tepat di tangan Elia. What do you want? Apa yang saudara perlukan hari ini? Tuhan mengetahuinya. Dia bisa mengirimkan burung gagak dengan cara yang dahsyat. Orang bisa mengetuk pintu rumah saudara. Orang bisa menelpon dan mengatakan berapa nomor rekening saudara. Tuhan bisa mengirim orang. Tuhan bisa mengirimkan tanda-tanda yang saudara tidak pernah pikir sebelumnya untuk menunjukkan bahwa Dia ajaib dan hidup. Hari ini waktu engkau melangkah dengan iman. Hari ini waktu engkau percaya saja seperti Elia tunjukkan. Engkau akan melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan dahsyat untuk hidup saudara. Tuhan yang berjanji menjaga saudara. Tuhan yang berjanji akan melindungi saudara. Tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Saya tahu dengan persis bahwa dalam keadaan krisis ini Tuhan menjaga hamba-hambanya. Tuhan menjaga orang-orang pilihannya. Tuhan menjaga saya dan saudara, dan itu janjinya. Anda tidak perlu khawatir sedikit pun. Seperti Dia menjaga Elia dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Hari ini Dia menjaga saudara. Dia tidak melepaskan saudara. Dia mau memeluk Anda supaya Anda mengenal Dia, bahwa Dia tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tangan hamba terangkat kepadamu Tuhan. Bersama dengan pendengar dan pemirsa Jaya TV, dimanapun mereka berada. Mereka yang duduk sendiri di rumah mereka. Mereka yang sedang berteriak di hati mereka, Tuhan, jangan tinggalkan saya. Mereka yang sedang menangis. Dan tidak ada seorang pun di sekitar mereka yang mengetahui gejolak batin mereka. Engkau dari ketinggianmu melihat mereka. Mereka yang sedang berduka. Mereka yang merasa kehilangan. Mereka yang sedih. Mereka yang sakit. Engkau tidak meninggalkan mereka. Dunia boleh berubah. Peradaban boleh berubah. Krisis di mana-mana. Tetapi Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang hidup itu tidak berubah untuk selama-lamanya. Engkau yang memerintahkan Elia untuk mengasingkan diri di tepi sungai Kerit. Engkau yang sama, yang berdiri di ketinggianmu, yang ada di tengah-tengah kami, dan yang sedang memegang kami.
dan berkata, jangan takut. Hamba mengucap syukur Tuhan buat kekuatan-Mu yang ajaib dan dahsyat buat kami. Saya percaya Engkau sedang memegang tangan hamba-hamba-Mu. Saya tahu Engkau sedang mengalirkan kekuatan-Mu. Saya tahu Engkau sedang mengalirkan damai sejahtera dan penghiburan-Mu. Ya Roh Kudus, jangan tinggalkan kami. Berilah kepada kami kekuatan sehingga kami teguh berdiri. Kami terbang laksana Raja Wali di tengah krisis ini untuk membawa pengharapan Tuhan, damai sejahtera Tuhan bagi orang-orang yang memerlukan. Hamba percaya Tuhan bahwa kami aman di dalam tangan Tuhan yang perkasa. Bahwa Engkau sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau sanggup mengadakan mujizat-mujizat yang kami tidak pernah pikirkan. Dan tolong kami untuk tetap percaya pada Tuhan dan melangkah dengan iman. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat tanda-tanda penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Berkati semua pemirsa Jaya TV dimanapun mereka berada. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran mereka di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada. Saya percaya kekuatan Tuhan sedang memulihkan hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.